Shalom saudara, selamat masuki bulan yang baru di minggu yang pertama bulan November ini. Dan KLS kita hari ini saya mau bersimpati, bahkan berempati kepada setiap saudara yang sedang berjuang keras dan telah berjuang keras dalam menghadapi setiap penderitaan masalah, baik secara fisik maupun rohani. Saudara yang sudah melakukan yang terbaik, saudara sudah berusaha, semuanya sudah usahakan, tetapi belum membuahkan hasil, tetapi justru hasil yang diharapkan tidak sesuai apa yang saudara harapkan. Jangan kecil hati saudara, sebab saudara tidak sendiri. KLS kita, Kingdom Lifestyle kita hari ini, Ayub 23 sampai dengan 24 dan Markus 11 ayat 12 akan menerangkan, akan menjelaskan kenapa itu terjadi. Sebab saudara tidak sendiri, sekali lagi Ayub mengalaminya, bahkan saya juga mengalaminya saudara. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-24 ini, judul perikopnya berkata begini: Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Sepertinya Tuhan membiarkan kejahatan itu berlangsung, sepertinya Tuhan diam saja. Bahkan dalam ayat yang ke-6, hidup orang fasik sepertinya justru lebih baik saudara. Alkitab mencatat begini, ayat yang ke-6, di ladang mereka mengambil makanan dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Bayangkan, orang fasik hidupnya terjamin, orang fasik memiliki kebun anggur, dia masih bisa panen dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang harus saudara ketahui saudara, ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami dalam hidup ini. Coba saudara lihat dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, Alkitab mencatat Yesus mengutuk pohon ara. Coba kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu, ayat yang ke-13 dari pasal 11 Markus. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab garis bawah ini saudara, memang bukan musim buah ara, memang belum musimnya. Yesus tidak bisa menemukan buah ara di situ, itu hal yang biasa mestinya. Tapi kenapa mesti dikutuk oleh Tuhan Yesus? Ini dia, ini hal yang tidak bisa kita mengerti. Memang saya tahu ada banyak tafsiran mengenai pengajaran ayat ini, tetapi kita tetap tidak mengerti yang sesungguhnya maksud Tuhan Yesus. Itu semua tafsiran, dan tafsiran itu belum tentu benar. Ini dia. Dan seringkali dalam penderitaan kita semakin berat ketika orang-orang yang di sekeliling kita bahkan tidak support kita. Penderitaan kita semakin berat justru ketika kita disalah mengerti, kita difitnah dan lain sebagainya. Muncul gosip-gosip murahan yang justru mendiskreditkan kita. Apalagi kalau yang tidak bersimpati itu adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang-orang yang seharusnya mendukung kita. Saya mau berkata buat saudara hari ini, saudara jangan kecil hati. Memang ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Ayub sendiri juga tidak bisa memahami. Kalaupun kita memahami karena kita sudah membaca kisah Ayub dari pasal pertama sampai 42 selesai, sehingga kita memahaminya. Sama hari ini mungkin kita tidak memahami kondisinya. Hari ini apapun yang saudara sedang alami di tengah penderitaan saudara, apa yang harus saudara lakukan? Ini dia. Kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, Ayub berkata begini, karena ia tahu jalan hidupku. Yang pertama yang harus saudara ketahui adalah Tuhan tahu jalan hidup saudara. Artinya hidup saudara dimonitor oleh Tuhan. Hidup saudara tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Itu yang pertama. Jadi saudara gak perlu takut, saudara gak perlu kecil hati, sekalipun hari ini belum ada hasilnya. Yang kedua, Alkitab terus saya bacakan ayatnya, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Artinya begini Tuhan, saudara, Tuhan punya standar untuk saudara. Standarnya untuk menguji kepada Ayub adalah jadi emas. Sama, Tuhan juga punya standar untuk menguji saudara, jadi emas. Saudara, artinya standar itu ukuran waktu, ukuran kapan selesainya, itu terserah Tuhan, bukan ukuran waktu saudara. Jadi hari ini kalau saudara berkata, kok lama sekali, kapan waktunya, kapan Tuhan tolong saya? Tunggu, Tuhan pasti tolong saudara. Hanya ukuran waktunya itu sesuai dengan Tuhan. Beratnya, artinya kondisi beratnya saudara, itu juga terserah Tuhan, karena ukurannya, standarnya ada pada Tuhan. Saudara, yang harus saudara kerjakan hari ini adalah simple, yaitu bersabar menantikan Dia. Yang kedua, lebih mendekat kepada Dia. Dan yang ketiga, tetap lakukan yang benar saudara. Jangan justru berbalik daripada Tuhan. Tetap lakukan hal yang benar. Ingat, Tuhan memonitor saudara. Dan saat saudara merasa sendiri dengan penderitaan, sekali lagi mendekat pada Tuhan. Cari, sebab Dia adalah pembela saudara. Meskipun mungkin saudara mulai tawar hati, apakah Tuhan mau tolong saya? Sudah terlalu lama. Mungkin saudara mulai tawar hati. Saya membangkitkan saudara pagi hari ini, kembali mendekat kepada Dia. Sebab Tuhan yang membela saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Di akhir Kingdom Lifestyle kita hari ini, saya mau menaikkan sebuah pujian buat saudara. Saya berdoa agar pujian ini bisa menguatkan hati saudara. Haleluya. Tuhan yang bela segala perkaraku,
tak khawatir dan takut hadapi hari esok, karena ku tahu Tuhan tak akan pernah membiarkanku sendiri hadapi semua. Pujian ini untuk saudara. Ingat, Tuhan yang bela, Dia tidak pernah meninggalkan saudara, Dia tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.